Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Min nafsin wahidah wa khalaqa min rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad wa ta'ala fi ayatin Innal ladzina qalu rabbuna Allah basyiru bil jannati allati kuntum tu'ad oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur memberikan kepada kita sekalian kesehatan, umur panjang dan berbagai kenikmatan sehingga kita dapat hadir pada waktu membimbing umat dari alam jahiliyah alam Islami. Rasulullah di dalam menegakkan agama Allah yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kita menjalani kehidupan lebih khusus lagi di dalam kita beribadah. Kita senantiasa mengharap ridha Allah, mardatillah. Kita mengharap ridha Allah.
kita mengharap ridha Allah. Sehingga dalam salah satu doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya, salah satu bunyi doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ya Allah, kami senantiasa memohon kepadamu untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membandingkan ridha Allah dengan ridha manusia. Ridha Allah itu adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Karena itu adalah target capaian kita masing-masing. Sedangkan ridha manusia itu adalah sesuatu yang senantiasa kita tidak akan bisa capai untuk sempurna. Orang meridai kita, atau dalam bahasa lain senang sama kita, atau tidak senang sama kita, baik sama kau. Ketika hari ini senang, belum tentu besok senang. Keluarga kita sendiri, pada saat anak-anak kita masih kecil, kita didik mereka, kita memiliki kehidupan mereka, anak istri dan sebagainya. Tapi belum tentu pada saat mereka dewasa, mereka ikut dan senang terhadap keberadaan kita. Wal-iyazubillah. Walaupun secara agama cara seperti itu memang tidak dibolehkan, tapi kesenangan manusia, keridhaan daripada manusia itu adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dicapai. Ridha Allah ghayatul la tudrak, sesuatu yang tidak bisa dicapai. Ridha manusia, ridha nas, ghayatul la tudrak, la tudrak. Keridhaan daripada manusia adalah sesuatu yang tidak akan bisa dicapai sepenuhnya. Tapi keridhaan daripada Allah, ridha Allah ghayatun la tudrak, sesuatu yang jangan ditinggalkan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal kita mencapai ridha Allah, kita ingin tahu sebenarnya bagaimana kita tahu bahwa diri kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Ada beberapa kriteria yang disebutkan dalam beberapa ayat dan juga dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesatu di antaranya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kepada kita balaya ataupun asabahu syai'an, memberikan musibah ataupun cobaan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan sebuah cobaan, sebuah ujian, tidak mengartikan bahwa kita sedang tidak diridhai oleh Allah. Melainkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itu pula Allah sedang meridhai kita, Allah sedang mencintai kita, Allah sedang ingin untuk mendengar suara kita ketika kita merengek-rengek berdoa kepada Allah. Ya Rabb, ya Rabb, selesaikan masalah saya. Ya Rabb, bantu saya. Ya Rabb, berikan kemudahan kepada saya, dan sebagainya, apa yang kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril bertanya, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, abduka fulan asabahu syai'." Ya Allah, hambamu si fulan ini sudah ditimpa oleh sesuatu permasalahan, sesuatu masalah, sesuatu hal yang berat bagi dia untuk dia menjalaninya. Iqdi lahu hajatah. Ya Allah, selesaikan hajatnya. Selesaikan permintaannya. Beri ya Allah apa yang dia inginkan. Wahai Jibril, kata Allah, inni uhibbu an asma'a sautah. Apa lantas yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Jibril, saya sebenarnya ingin sekali untuk mendengar dia berdoa kepadaku. Ingin sekali saya untuk mendengar suaranya meminta sesuatu kepadaku. Sehingga saya berikan cobaan. Saya berikan hambatan. Saya berikan rintangan di dalam kehidupannya. Rujukkah dia kepada saya atau tidak? Kembalikah dia kepada saya atau tidak? Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikapi apa yang Allah berikan itu dengan nilai yang baik ataupun dengan penilaian yang baik. Bahwa ketika itu pula sebenarnya Allah sedang memanggil kita, wahai hambaku, kembalilah kepadaku. Fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, berlarilah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu daripada tanda bahwa seseorang sedang diridhai oleh Allah. Kapan? Ketika dia menyikapi sebuah masalah, menyikapi sebuah musibah, hambatan dan rintangan yang dihadapi di dalam kehidupannya dengan cara yang baik. Kembali kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah, berdoa kepada Allah pagi, siang dan malam dengan doa yang penuh keikhlasan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di antara tanda bahwa kita saat itu sedang diridhai oleh Allah, mau kita beristiqamah di jalan Allah. Mau kita beristiqamah di dalam ibadah kepada Allah. Mau kita beristiqamah di dalam amal salih. Mau kita beristiqamah untuk meninggalkan kejahatan, kemaksiatan. Walaupun bayang-bayangan daripada kemaksiatan itu selalu diliputi ataupun diiringi dengan kelezatan. Diiringi dengan kemewahan. Diiringi dengan kenikmatan. Karena memang neraka disebutkan itu dihuffat bil malazzat. Dia itu selalu diawasi ataupun diliputi dengan kelezatan. Sedangkan surga Allah senantiasa diliputi dengan makan, sesuatu yang susah, sesuatu yang berat untuk kita hadapi. Tapi maukah kita, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk beristiqamah di dalam beribadah kepada Allah, di dalam beragama, di dalam beramal salih? Pada saat tersebut, kalau seandainya kita tidak berpaling, ketika itu berarti kita sedang mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan seseorang sahabat yang kita kenal, secara singkat, Asma binti Abu Bakar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar bersembunyi daripada kejaran orang kafir kota Mekah pada ketika itu di Gua Sur, kita bisa membayangkan berapa jaraknya antara Masjidil Haram dengan Gua Sur. Tapi Asma binti Abu Bakar dalam keadaan hamil tua, tengah malam, tidak ditemani oleh seorang pun, dari rumahnya di dekat Masjidil Haram, berjalan, jalan kaki, naik gunung ke atas Gua Sur untuk mengantar makanan kepada Rasulullah
dan juga kepada orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu terjadi sampai 3 malam berturut-turut. Karena Rasulullah berada di situ sampai 3 malam bersama Abu Bakar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita bayangkan kota Makkah hari ini. Tapi kita bayangkan kondisi kota Makkah 1400 tahun yang lalu. Tidak ada lampu, tidak banyak pemukiman penduduk, dan di tempat tersebut senantiasa ada binatang buas dan sebagainya. Tidak ada jalan aspal dan sebagainya, tidak ada patroli, tidak ada pengamanan. Tapi beliau istiqamah demi agama Allah. Seorang perempuan rela berjalan tengah malam untuk membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantar makanan. Sampai jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian Rasulullah hijrah dan rombongan yang kedua diikuti juga termasuk oleh Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 3 hari sampai di Madinah. Pada ketika itu disebutkan di dalam riwayat, Asma melahirkan seorang putra yang bernama Abdullah bin Zubair, cucu daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu adalah orang lahir pertama di dalam Islam. Sementara yang lain sahabat masuk Islam setelah berumur sekian tahun dan sekian tahun. Tapi yang kelahiran yang pertama di dalam Islam dicatat adalah Abdullah bin Zubair bin Awam. Beliau memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Di segi ibadah, dari segi istiqamah, dari segi ketekunan di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah seperti itu. Tidak takut, tidak kemudian mundur, tidak kemudian pulang, tidak kemudian berpaling pada saat letih dan lelah, pada saat menakutkan, waktu-waktu yang sangat menegangkan, tapi beliau melewatinya, beliau melaluinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin untuk apa? Mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di dalam semua hal, di dalam semua amal saleh itu adalah merupakan tanda bahwa seseorang sedang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita butuh kepada ridha Allah. Di akhirat juga kita butuh kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika kita ingin mendapatkan syafaat daripada Rasulullah, syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita mendapatkan ridha Allah. La yashfa'una illa liman irtadah. Tidak akan bisa diberikan syafaat kepada seorang pun kecuali setelah mendapati ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Tubu ila Allah innahu huwat tawwabur rahim.